Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indar Parawan Saliu dari kelas 2C, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampuh oleh Ibu Dr. Asni Ilham, SPD, MSI. Menurut teori behavioristik, adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Sebagai contoh, anak belum dapat berhitung perkalian, walaupun ia sudah berusaha dengan giat dan gurunya sudah mengajarinya dengan tekun. Namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar, karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan dan input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Dalam contoh tadi, stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Menurut teori behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa saja yang diberikan guru dan apa yang dihasilkan siswa, semuanya harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tindakan perubahan tingkah laku. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam mengatasi siswa yang bermasalah dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, melakukan pendekatan terhadap siswa. Yang kedua, pencarian data tentang masalah, yaitu dengan berkomunikasi dengan orang tua siswa dan wali kelas. Dan yang ketiga, melakukan konsultasi secara pribadi. Dengan diadakannya upaya seperti itu, diharapkan bisa mengurangi masalah-masalah yang ada pada siswa. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Pendidik dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 didefinisikan dengan tenaga kependidikan yang berkualifikasi
sebagai dosen, guru, konselor, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan kependidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pasal 39 Ayat 2 dikatakan bahwa guru sebagai pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing memberi tekanan kepada tugas, memberi bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. Tugas ini merupakan aspek mendidik, sebab tidak hanya berkenaan dengan pengetahuan, tetapi juga menyangkut pengembangan kepribadian dan pembentukan nilai-nilai para siswa. Dan yang ketiga, guru sebagai pengajar. Kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Jika faktor-faktor di atas dipenuhi, maka melalui pembelajaran, peserta didik dapat belajar dengan baik. Guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam pemecahan masalah. Guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Dalam tugas ini, guru dituntut untuk memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknik mengajar, di samping penguasaan ilmu atau bahan yang akan diajarinya. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru itu sendiri, yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpantul dalam perilaku sehari-hari. Hal ini dengan setidaknya berkaitan erat dengan filsafat hidup yang mengharapkan guru menjadi model manusia yang memiliki nilai-nilai luhur. Di Indonesia, sikap pribadi yang dijiwai oleh filsafat Pancasila yang mengembangkan budaya bangsanya yang rela berkorban bagi kelestarian bangsa dan negaranya, termasuk dalam kompetensi kepribadian guru. Dengan demikian, pemahaman terhadap kompetensi kepribadian guru harus dimaknai sebagai suatu wujud sosok manusia yang utuh,
Terima kasih, hanya itu jawaban yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.